Bang Komar dan juga para pembicara dan teman-teman semua, para pelaku budidaya khususnya tambak udang. Dengar ya suara saya Bang ya? Ya, bisa. 2017 bergabung dengan teman-teman semuanya di Serikat Petambak Pantura Indonesia yang mewadahi petambak udang dan sekaligus petambak bandeng ya. Yang menjadi saat ini problem teman-teman itu salah satunya saya kebetulan membina kurang lebih hampir mungkin 30 hektar tambak udang faname Bang di wilayah Pantura. Intensif, ya, mulai intensif dari atau tradisional? Intensif semuanya. Wow. Dan mulai dari hulu hilir kita bergeraknya, mulai dari penyediaan pakan, penyediaan benih, sampai kemudian hasil penjualan kita kelola bersama-sama dengan teman-teman seluruh anggota. Dan memang ini menjadi salah satu mata rantai yang menurut saya ini penting untuk menjadi menjadi contoh bahwa bertambak berbudidaya khususnya udang saat ini faname itu memang tantangannya luar biasa ya. Saya 2 pekan yang lalu baru dari tambak ya. Saat ini saya sedang mempersiapkan lahan baru yang ada di wilayah Pantura, walaupun secara umum wilayah Pantura ini kondisinya sudah merah Bang. Ya, kualitas lingkungan airnya, kualitas lingkungan kita di Pantura ini posisinya sudah merah, sudah sangat mengkhawatirkan dan sebenarnya kondisinya sudah rusak dari sisi untuk peningkatan budidaya udang ya, sehingga saya dan teman-teman ini lagi di siklus yang kemarin kita berhadapan dengan penyakit APHND ya, atau kalau kami disebut di Jawa itu apen gitu. Ini yang luar biasa, yang saya melihat di sisi sisi penyakit ini yang belum mampu ditangani, terutama di wilayah Pantura ya, dengan SOP yang kami gunakan itu memang cukup kerepotan kemarin ini ya. Dan ya kalau kita nggak mandiri, kita nggak mencari jalan sendiri dengan teman-teman teknisi, dengan teman-teman pembudidaya yang lain, itu ya bisa jadi kerugian kita sangat besar. Kemarin aja teman-teman kita yang punya tambak-tambak posisi yang besar itu kena apen itu ya, yang satu lokasi dengan saya itu bisa hanya panen kurang lebih hanya 30% Bang. Ini sangat dari 4 siklus ya, 4 siklus itu yang 1 siklus kemarin itu yang posisinya sangat berat kondisinya. Lagi ada kebijakan peningkatan kapasitas produksi secara nasional, kita support. Makanya kita dengan teman-teman di Pantura ini sedang belajar ya, SOP yang bagus itu seperti apa gitu. Teknologi yang bagus tadi yang disampaikan ini seperti apa? Karena beda kualitas lingkungan itu beda SOP ya. Mungkin di teman-teman di Sulawesi kondisi lingkungannya masih bagus ya, tapi kami di Pantura ini sudah luar biasa berjuang untuk mengolah air menjadi air yang ramah, yang bagus untuk kepentingan budidaya, ini luar biasa biayanya. Ya, rata-rata kami siapin teman-teman itu kalau 1 hektar ya, ini buka dari awal sampai kemudian berproduksi itu rata-rata ya 1,2 sampai 1,3 miliar biaya kita. Kalau misalnya Mas Ri ini kan masih bertahan ini, ya kan? Masih. Bertahan artinya masih ada harapan, masih ada saya tidak tahu apakah ini mengindikasikan bahwa daya tahan kita masih kuat gitu ya. Jadi gini Bang, kita kan sudah kita sudah buka tambak, kita sudah punya area, kan nggak mungkin kita berhenti Bang. Iya, ya oke. Karena temen itu nafasnya ya di situ, hidupnya di situ gitu, sehingga mereka kadang ya coba-coba gitu dengan kondisi yang sekarang ini. Kalau kita nggak nambak juga nggak akan dapat penghasilan, kalaupun nambak nanti ya 50-50, bisa berhasil bisa tidak, kan kondisinya seperti itu sekarang. Ya, terus sehingga kalau misalnya berharap ada perbaikan, ada upaya untuk mengelolanya dengan efektif,
efisien, menguntungkan dengan kondisi sumber daya katakanlah ekosistem pantainya yang dianggap tidak low quality itu, lalu berharapnya dari mana? Yang pertama kita memang sekarang nggak mampu mengandalkan pasokan air dari laut ya. Kita juga akhirnya Oke, buka oke, oke. untuk air tawar, air asin kita bikin sendiri. Kemudian Oke, yang oke. kedua kita berharap ada perbaikan dari sisi teknologi ya. Walaupun sampai sekarang kami di SOP teman-teman di Pantura ini juga nggak jauh-jauh amat gitu, istilahnya SOP yang kita terapin mirip-mirip dari yang Iya, kemarin iya, gitu. iya, iya. Ya, kalau misalkan ada ya sederhana saja misalkan berkaitan dengan masalah penyakit apen gitu ya, APHND ini kemarin yang menyerang luar biasa kematian teman-teman itu, ya kami berharap sih teman-teman petambak Pantura ini disapa gitu Bang. Mereka juga nggak paham, nggak punya orang yang ahli di bidang budidaya, nggak Iya, iya, ngerti iya. penyakit, nggak paham. Ya ini kan jadi problem kita semua teman-teman petambak akhirnya mencari sendiri nih gimana cara penyelesaiannya seperti itu. Selatan, Kebumen kan masuk Pansel Bang ya. Jadi Oke, wilayah wilayah kualitas airnya sudah agak mending dibanding dengan Pantura ya. oke, oke. Wilayah Cilacap, Kebumen, kemudian yang arah ke Jogja sana itu sudah masih agak mending kualitas Oke, lingkungannya. oke, oke. Sehingga kalau posisinya misalkan tapi Pantura jangan tetap harus diperhatiin Bang. Mm-mm. Karena ini kami yang mengelola dari hulu sampai hilir ya, ini menjadi ya salah satu semua produk kita kan ekspor semuanya untuk Iya, memenuhi sampai ke iya, Jakarta, sampai iya, ke Bandung, iya, semuanya kita kualitasnya ekspor. iya, iya. Kemudian yang ketiga ya, itu berkaitan dengan masalah harga. Ini kondisi sekarang ini harga lagi stuck pada posisi yang nggak begitu menguntungkan teman-teman petambak gitu. Kalau kita pernah dapat kemarin misalkan dua siklus yang lalu itu size 30 itu bisa dapat harga 100, itu sekarang kita nggak bisa. Oke. Ini yang jadi menurut saya perhatian pemerintah khususnya mungkin ya teman-teman di KKP sendiri. Saya nggak tahu KKP ada nggak Bang nih Bang? Ada. Ini ada beberapa, tapi tidak secara langsung ya. Jadi nanti tugasnya Bang Yadi ini yang akan menyampaikan masukan kita lewat Kemenko Marves. Karena Ya. bagaimanapun saya kira beliau sangat butuh masukan seperti ini yang lebih realistik, lebih applicable. Tulang punggungnya salah satunya corporate Bang. Ya, Oke. kalau mengandalkan teman-teman petambak yang perseorangan, kenapa saya Iya, iya. sekarang ini misalkan membentuk dan mengumpulkan teman-teman petambak dalam sebuah wadah gitu ya, Mhm, mhm, dalam mhm. sebuah wadah serikat itu. Ya memang harapan saya dengan begitu nanti ini akan ada bargaining Iya, bahwa iya, kami ini iya, ada misalkan penugasan iya, dari pemerintah, silahkan kemampuannya berapa, nanti iya, dinaikkan berapa. iya, Rata-rata misalkan teman saya yang dikulin jadi satu produksinya kalau pas lagi rame iya, sehari itu iya, iya. ya mungkin 30 truk Wow. kapasitas satu truk itu mungkin sekitar 7 sampai 8 ton ya. Mhm, mhm. Bisa dihitung itu sehari kapasitas teman-teman yang mampu untuk kemudian didistribusi ke perusahaan-perusahaan Iya, iya, eksportir udang misalkan. mhm. Kami siap Bang, ya Iya, iya, misalkan kami dipilih untuk teman-teman kami diminta untuk ajak ngobrol, "You tingkatin nih kapasitas iya, produksinya dengan sekian lagi, 20-30% lagi." Nah, iya, iya, itu iya, yang mungkin kapasitasnya kalau di level kabupaten itu kayaknya belum bisa, Bang. iya, Nah, itu yang coba nanti saya sendiri juga yang membidangi di situ, iya, eee, apa, ya lebih banyaknya teman-teman ini kami ngajarin teman-teman itu ya kita mandiri iya, pokoknya. iya, Selama iya, kita masih sanggup, iya. ya kalau pemerintah mau nyapa ya alhamdulillah, kalaupun enggak kita masih tetap survive seperti itu.
masyarakat kecil, pengusaha kecil, UMKM kecil, pengusaha tambak kecil yang misalkan baru punya 1-2 hektar bisa ditingkatin kayak begitu. Iya, Karena saya juga tahu, saya pegang juga mana-mana orang-orang iya, Jakarta yang kemudian buka lahan di Balai iya, Taman Karimun iya, Jawa, iya, iya, mereka tidak ada izin, ya, iya, kemudian potensi merusak lingkungannya tinggi. iya. Bahkan ada yang saya tahu ada investor dari Australia yang masuk ke sana kan, ya ini yang jadi problem di tingkat kabupaten kota karena izin untuk tambak udang kan yang mengeluarkan kan kabupaten kota, Bang. Iya ya, iya. Izin lokasinya mereka itu. Nah, itu kadang mereka mengorbankan lingkungan demi kepentingan produksi. Ini kan kita yang tidak setuju. Iya, Nggak boleh kalau arahnya ke situ. Teman-teman ini kan wilayahnya ya wilayah Pantura kan sudah nggak ada mangrove-nya, Bang. iya, 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 iya. Tidak kepikiran untuk ekstensifikasi atau memilih produk komoditi selain udang, misalnya rumput laut, grasilaria, atau bandeng, atau mungkin nila kalau ada yang cocok. Menurut saya ini memang sudah pas sebenarnya kebijakan Oke. untuk peningkatan produksi udang ya, dan saya rasa kalau bandeng kemarin saya yang dulu pernah saya sampaikan di grup Iskindo, punya bandeng teman-teman nggak laku, kemudian nggak ada yang nyerap, itu lebih rawan. Tapi kalau udang berapapun itu pasti keserap, Bang. Iya, iya. Berapapun pasti akan kejual, seperti itu. Silakan. Ya forum-forum seperti ini harus kita tetap adain, Bang. Berapapun pesertanya, saya akan tetap support lah. Kita ini bagian dari pencerahan kita bersama. Kemudian yang kedua, mungkin barangkali nanti teman-teman KKP ataupun Menko Maritim mau tengok ke wilayah Pantura, bisalah tengok punya teman-teman yang ada di Pantura, budidaya udang dan bandeng ya, sehingga juga teknologi, karena memang selama ini ya teknologi satu dengan yang lain kan berbeda-beda, tapi kita mau nyari titik di mana teknologi ini orang budidaya udang ini ya ada istilahnya ada standar lah yang harus diterapkan dimanapun lingkungannya itu berada, sehingga bisa memberikan kenyamanan untuk teman-teman, karena sekali rugi itu kan nilainya hanya enggak puluhan juta, Bang, ratusan juta, Bang. Ratusan itu ya.